Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pertemuan 10 untuk mata kuliah Aplikom 2, aplikasi komputer dan aplikasi pengolahan angka ya. Nah, ini pertemuan 10. Jadi untuk pertemuan 10 ini melanjutkan dari pertemuan 9 kemarin. Kita telah mengenal apa itu Microsoft Access dan membuat contoh tabel. Nah, untuk lebih jelasnya di pertemuan sekarang itu kita bakal membuat tabel review dulu nanti di latihannya, kemudian input isi tabelnya menggunakan formulir. Jadi kita bikin juga formulirnya dan desainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di desain formulir ya. Jadi ketika kita pilih, kalau kemarin itu ada di menu create tabel, nah sekarang kita ke menu create formulir ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya itu nanti ke menu-menu berikutnya ya, query dan report. Tapi untuk pertemuan sekarang itu kita bikin formulir. Nah, formulir itu ada beberapa jenis ya. Ketika kita klik form, itu jenis yang pertama ini ya, defaultnya seperti ini formulirnya. Jadi setelah kemarin kita input tipe data dan datanya harus diisi apa, apakah itu text, number, date, or time dan sebagainya ya, bahkan ada currency rupiah seperti ini, bahkan isinya itu bisa gambar ya. Itu dari tipe-tipe data tabel yang bisa kita input. Nah, ini ketika diklik formulir itu tampilannya seperti ini. Ini untuk jenis formulir yang pertama. Kemudian untuk jenis form yang kedua, nah ini ada namanya split form. Jadi antara formulir dan tabelnya itu terlihat tuh ya. Jadi ada dua untuk memastikan bahwa formulir ini isi data tabelnya adalah ini. Di dua. Ya. Ada formulirnya, ada data tabelnya. Kemudian jenis formulir yang ketiga adalah multiple items. Ini sih lebih ke formulir yang berbentuk tabel yang lebar. Ya, jadi nanti bisa digeser kiri kanannya gitu. Tapi ini bentuknya formulir. Ya, tapi tidak jauh beda sama tabel yang didesain sebelumnya. Kemudian jenis form yang ketiga itu kita custom ya. Jadi custom ini kita bisa pilih klik form wizard ya. Jadi menentukan ada beberapa nih, pilihnya jenisnya apakah kolumnar, tabular, datasheet atau justify. Jadi menyesuaikan sama lembar sheetnya ya. Tapi biasanya saya pilih yang pertama dulu, yaitu kolumnar. Kalau udah kolumnar itu tinggal next saja. Nah, ini yang contoh untuk kolumnar. Ini tampilan untuk form desainnya. Kalau tadi sebelum-sebelumnya itu formulir yang sudah jadi. Tapi kalau yang kita pilih yang tadi wizard, nanti otomatis form design ini ya seperti ini. Ini nanti bisa saja dirubah ya, edit teksnya. Nah, ini menunjukkan ya kalau agama ini di sini adalah oleh data-data agama. Nah, ini ya. Ini ada pula yang checklist ya. Nah, kemudian di sini, nah jika kita pilih yang wizard yang tadi, itu opsinya itu kita bisa menambahkan button ya. Ini icon buttonnya, tambah button. Caranya adalah, nah ini ada beberapa jenis button ya. Dari mulai kategorinya adalah di sini ada record navigation. Ada apa aja actionnya? Di sini ada find next, find record, go to first record, go to last record dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua ada record operation. Record operation itu ada kayak add new record, delete record, duplicate record, print record, save record, undo record. Kemudian di sini juga ada form operation dari mulai apply ya sampai refresh form data. Kemudian di sini juga ada
report operation. Ya, ada mail, open report, preview report, print report, send report. Ya, jadi bikin laporan biasanya operasinya ini ya, untuk di print bahkan sampai kirim email. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini biasanya hanya quit saja. Biasanya quit program ya. Kemudian yang terakhir ini adalah miscellaneous ya, atau di sini actionnya nantinya dari mulai auto dealer, printable, run macro, run query. Tapi ini jarang digunakan. Jadi nanti di desain formulir yang kita buat tadi di slide sebelumnya. Nah, ini kita coba tambahkan di sini beberapa tombol ya. Mungkin hanya beberapa saja. Nah, di sini contohnya cara menambahkan button itu nanti tinggal diklik saja button ya, icon buttonnya, kemudian diklik mau disimpan di mana buttonnya, kemudian nanti, nah ini contohnya tambah data. Gimana cara tambah data ketika yang mau diisi datanya itu mau nambah ya, tambah data. Maka harus ditambahkan. Nah, ini adalah record operation ya, kategorinya yang record operation, kemudian actionnya adalah yang add new record ya, add new record, kemudian next kalau sudah. Nah, di sini pilihannya apakah nanti boleh pakai picture, icon picture ya, itu go to new ya, atau hanya teks saja tambah data seperti ini, tambah data ya. Jadi nanti tinggal dipilih saja. Kalau mau teks custom itu bisa tambah data, tapi kalau mau gambar icon juga nanti tinggal dipilih aja picture. Dan kalau sudah next, kemudian kita ya kasih nama lagi bahwa button ini untuk tambah data, kemudian finish. Nanti kurang lebih hasilnya adalah ini ketika kita tambahkan data semuanya. Ya, di sini ada find, next, previous, atau first, atau last. Ya, last formulir di sini sih sebetulnya sama. Misalkan di sini ada 10 form yang kemarin kita sudah latihan, ada 10 data, jenis data. Ini bisa kita telusuri. Ya, atau bahkan kita bisa tambah data, hapus data, simpan data, print, bahkan close untuk formulirnya. Jadi ini nanti tombolnya itu bisa berfungsi. Ya. Kemudian di sini juga kalau misalkan kita ingin menambahkan si datanya itu adalah combo box. Artinya kalau misalkan di sini contohnya adalah golongan darah. Golongan darah itu ada A, B, AB, O, mungkin dan lain sebagainya ya. Ada yang A minus, A plus gitu. Caranya kita tinggal tambahkan, ada di form design, pilih icon combo box ya, diklik, nanti di pilih mau di mana disimpannya, combo box. Kemudian nah pilih yang kedua, I will type in the value that I want ya, yang kedua. Kemudian next. Nah, di sini yang ketiganya adalah ini ya. Pilihannya ada apa aja di sini, golongan darah minimal ada 4, AB, AB dan O. Kemudian next ya. Terus pilih storage first value in the field. Nah, ini disesuaikan, pilih yang golongan darah ya, golongan darah. Kalau misalkan di sini mau jenis kelamin, berarti pilih yang custom ya, yang saya pengen ketik. Kemudian di sini ya laki-laki sama perempuan. Next. Kemudian di sininya juga tinggal dipilih saja yang perempuan, yang jenis kelamin ya, yang jenis kelamin. Kemudian di sini tinggal dituliskan kalau ini kebetulan golongan darah. Kalau yang tadi contoh kedua bisa jenis kelamin, ini ditulis saja golongan darah atau jenis kelamin. Kemudian finish. Nah, ini hasilnya ya di 6. Atau nanti, nah ini contohnya kalau sudah berupa combo box, nanti ada tanda panah ke bawah itu untuk memilih. Kalau status ada yang menikah, ada yang belum menikah.
Itu ya. Kalau golongan darah dari tadi AB sama O gitu. Jadi nanti ada pilihan untuk mengisi atau mempermudahkan mengisi formulir nantinya ya. Ini contohnya jenis kelamin pun nanti ada laki-laki atau perempuan. Agama pun nanti beragam ya. Apa saja. Tuh. Mungkin ini saja pengantarnya. Nanti kita lanjut ke part berikutnya untuk latihan lewat Excelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.